Ada tawanan perang yang bisa baca dan tulis. Selain ditebus dengan harta, mereka juga harus mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Cakap ya. Punya kewajiban mengajarkan baca tulis. Menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam agama Islam. Akhirnya terjadi pertukaran tawanan itu, ada tebusan-tebusan datang. Di antara tawanan perang Badar yang ditebus ada yang bernama Abu Aziz bin Umair. Ini adiknya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair sahabat Nabi, duta pertama Islam di kota Madinah. Mus'ab bin Umair saat melihat adiknya itu ditawan, dan adiknya ini dipegang sama orang Ansor. Kata Mus'ab bin Umair, ini jangan sampai lepas nih, Abu Aziz ini jangan sampai lepas. Kenapa? Emaknya orang kaya. Kata siapa? Kata Mus'ab. Emaknya Abu Aziz ini orang kaya. Emaknya Abu Aziz siapa? Ya emaknya dia juga kan. Emaknya Mus'ab bin Umair. Ini emaknya orang kaya. Nanti minta harta segede-gedenya sama emaknya, sama ibunya. Kata siapa? Kata Mus'ab bin Umair. Dan nanti Abu Aziz ini menjadi tawanan yang paling besar harta tebusannya. Atas usulan siapa? Atas usulan kakaknya dari Mus'ab bin Umair. Abu Aziz kemudian berkata ini, apa sampai segitunya kamu kepada saudaraku ini, sama adekmu kan sampai begitu? Kata Mus'ab bin Umair, saudaraku itu bukan cuma kamu, saudaraku juga adalah orang-orang Ansor ini. Orang-orang Ansor ini saudaraku juga. Kan? Kemudian di antara yang ditawan juga ada menantunya Rasulullah SAW, namanya Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi ini menikah dengan Zainab, putrinya Rasulullah SAW. Dan Zainab sudah muslimah, sudah muslim, sedangkan Abul As masih kafir. Pada saat itu belum ada larangan perempuan mukminah menikah dengan laki-laki. Dan Zainab saat itu masih ada di Mekah. Maka Abul As kirim utusan minta kepada Zainab mengirimkan harta tebusan untuk dirinya. Maka apa yang dikirimkan oleh Zainab untuk menebus Abul As? Zainab mengirimkan satu kalung untuk membebaskan suami, seuntai kalung. Yang ketika Rasulullah melihat seuntai kalung ini, Rasulullah tahu bahwa kalung ini milik Zainab. Kenapa? Karena kalung ini adalah hadiah dari Khadijah, ibunya Zainab, istrinya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah nangis melihat kalungnya Zainab. Rasulullah berkata kepada Abul As, kembalikan kalung ini kepada istri, kau bebas. Tapi satu syarat, kau izinkan istrimu hijrah ke Madinah, kumpul bersama, dan kau tidak halal menjadi suaminya lagi. Kata Rasulullah SAW. Akhirnya Abul As pulang ke Mekah, dan Abul As membebaskan Zainab untuk hijrah ke Madinah. Nanti Pak, menjelang Sulhul Hudaybiyah, ya, atau setelah Sulhul Hudaybiyah itu sekitar tahun ke-5 ya, tahun ke-6 sesudah Hijriah. Ini tahun kedua ya, ini tahun ke-5 atau tahun ke-6, sekitar 4 tahun lagi. Abul As ketangkap lagi Pak, dalam satu pertempuran, ketangkap lagi. Dan Zainab udah ada di Madinah ya. Maka Abul As datang kepada Zainab, minta kepada Zainab, wahai Zainab, saya minta perlindungan supaya aku dibebaskan, karena aku ditangkap dalam keadaan sedang membawa harta dagangannya orang-orang Mekah. Biarkan aku dibebaskan untuk aku bisa mengembalikan dulu harta penduduk Mekah. Ini amanah dari penduduk Mekah. Maka Zainab kemudian datang kepada Rasulullah minta supaya Abul As dibebaskan. Maka Abul As dibebaskan, dia datang ke Mekah, dia berikan ini harta penduduk Mekah kepada orang Mekah. Lantas dia berkata kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku ikut agama Muhammad. Dan aku sengaja menyatakan masuk Islam di Mekah bukan di Madinah, supaya apa? Supaya aku tidak dianggap aku melarikan harta dagangan kalian. Kembaliin dulu harta dagangan, sudah itu aku pergi ke. Akhirnya
bersatulah kembali Abul As dengan Zainab, dinikahkan tadi oleh Rasulullah selama 2 tahun. Sesudah itu Zainab wafat. Kisah cinta Zainab dengan Abul As ini Pak, luar biasa. Dari pernikahan Abul As dengan Zainab inilah ada seorang putri cucunya Rasulullah, namanya siapa? Umamah binti Abil As. Umamah binti Abil As ini adalah bayi yang sering digendong-gendong oleh Rasulullah SAW.